sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Parkir kenapa? Ini ada penyimpangan di sub saat melakukan kegiatan harian tanggapan. Kata siapa? Iya itu yang waktu bayar parkir di tempat, terus kan seharusnya ditransfer ya. Iya itu kan pelanggaran tanggapan. Kita cek dulu mau dapat laporan. Kalau parkir Yang pasti meter, kan nggak boleh itu, nggak boleh terima duit. kalau ada yang memang gimana Pak? Ya, kita kasih sanksi. Kalau parkir meter apa Sanksi sanksinya? ya kalau dia staff turun golong. Kalau parkir meter itu Pak, apa ada gunanya buat mengurangi kemacetan juga? Ada, karena kita bisa naikin tarifnya, kita bisa lihat situasi. Kira-kira tarifnya buat pendapatan daerah berapa Pak? Kita nggak bikin uangnya. Ini bagian dari mengurangin jumlah mobil sebenarnya. Terus nasib dari juru parkir itu gimana? Nah, kita pekerjakan 2 kali UMP nanti. Jumlahnya kira-kira? Ya semua yang resmi kerja sana pasti kita pekerjakan. Sekitar Pak, dengan penghasilan? Saya nggak tahu. Hasilnya 2 kali UMP. Ada yang baru juga sih. Ya, makanya kita habis tes ini, yang penting kan udah siap yang staff dapat berapa, kita mau geser. Yang strukturalnya kita mau geser aja. Geser. Pak, hari ini kok ada 2 dari sedia dan 5 mobil? Nah, apa? Kan kita mau bikin kontes mana yang terbaik. Kita mesti bandingkan, ini kan total investasi dari mereka. Jadi mana yang lebih murah dari mereka, artinya kita nyicilnya lebih murah, sama lebih cepat lunasnya. Jadi dia mesti diadu dua-dua itu. Kira-kira nanti obungnya berapa sih Pak? Saya nggak tahu, mungkin 100-an ribu. Dan dia bisa kasih. Bukan, ada peraturan namanya bantuan sosial seperti kejadian itu paling lama itu seminggu. Nah sekarang kan kalau seminggu diterusin kan dianggap pelanggaran ya, takut diperiksa. Nah sedangkan mereka merasa masih butuh. Karena logikanya itu kalau orang habis kebakaran seminggu dia udah bisa nyari tempat lain gitu. Nah, dia minta tambah ya oke, dia makanan mungkin dia bisa kasih. Itu bukan soal uangnya, inti itu bagaimana membatasi jumlah kendaraan yang lewat gitu. Ini masalah apa ya? Masalah. Kita takut kena penyakit flu burung, karena kalau kena rabies semua itu masalah. Mesti masuknya di Tangerang atau Bogor atau mana. Kalau kita pengen masuk ke Jakarta itu bersih sebenarnya. Ada di tempat pemotongan aja Pak yang langsung dari peternaknya turun ke bawah Pak langsung bersih. Jadi kita nggak usah dipindahkan. Iya bisa juga mereka langsung bersihkan. Pokoknya kita itu nggak boleh potong ayam aja sebetulnya. Ya. Dikaji ulang lah Pak. Iya. Tapi yang pasti nggak ada kaji, nggak ada toleransi pemotongan hewan di Jakarta. Kalau nggak itu kita nggak ada tebang pilih, semua akan kena. Karena kita yang sekarang ini kita di minggu ini Pak, sedangkan yang lain enggak gitu loh. Yang lain belum dapat Ini saya cek nanti, saya cek. Harusnya semua sama. Enggak, semua pada belum dapat. Ini saya cek nih, kirim suratnya ya. Ini saya cek. Udah saya kirim salam. Ya, ini saya cek ya. Gajian PNKS di mana laporannya Pak? Hah? Gajian PNKS dari mana laporannya di mana? Saya belum dapat laporan. Kamu tanya sama teknis, kalau teknis tanya sama kepala dinas sekarang. Nah, ini masalah masih mengatasi kemacetan Pak, kan salah satunya caranya adalah merevitalisasi terminal-terminal di Jakarta Pak. Tapi ada 2 terminal yang udah bagus, Manggarai dan Pulau Gebang yang udah bagus, tapi masih kayak belum maksimal dibersihkan, masih sepi, masih Makanya kita kacau. pengen nanti pengolahan bus semua kasih kepada Transjakarta. Termasuk terminal-terminalnya dia yang pegang. Emang selama ini masalahnya apa Pak sampai sepi? Masalahnya SDM. Karena tidak mau maksa. Harusnya kan kalau mobil-mobil yang transportasi umum tidak mau masuk kan kita bisa cabut trayek. Nah persoalan kita tuh dia ngetem-ngetem nih aparat kita nggak mau lakukan. Itu saya bilang kita mensinyalir ini ada store menyetor. Baru dia tidak berani tindak. Jadi tiap mobil itu ada store menyetor. Oh, jadi apa tetap berhenti di luar gitu Pak? Coba kasih ke Kamilius deh, sama Kamilius nanti biar Itu jadi apa tetap berhenti di luar, masyarakat juga tetap nunggunya kalau di dia luar. berhenti ngetem sembarangan kita bisa langsung cabut trayeknya kan. Cuma kenapa dinas nggak mau lakukan? Ini mungkin ada store menyetor. Kita menduga ada permainan. Kalau dia mau tegas, tinggal tegas aja. Nah kita harap nanti ada penggantian PNS, kita tes dulu sampai akhir tahun. Ini
bisa tahu nih PNS yang baik ada berapa. Di sub berarti Pak ya? Iya, yang mau yang pengen Jakarta Baru seperti berapa. Kemarin pejabat teras di DKI banyak yang diperiksain oleh kejahatan terkait Jakarta. Tanggapan gimana? Ya saya kira wajar-wajar aja dipanggil. Nggak apa-apa. Kalau aparat panggil harus datang. Ini kan mengkeliling gitu. Artinya kan mulai dari dishub ya. Kemarin ini ada berkisah kepada tataran elit gitu. Jadi Bapak melihat kasus ini arahnya kemana nih Pak? Apakah benar-benar mencari akar masalahnya atau hanya sekedar jalan aja dimainkan oleh? Kamu mesti tanya sama jaksa. Oh, kabar Terus IRB. terhadap ini jika nanti Pak, ini apa tindakan terhadap pejabat kita ini yang Kita lihat aja jadi tersangka atau tidak. kalau tersangka nanti? Kalau jadi tersangka kita harus copot. Kalau mengganggu kinerjanya kita copot. Kalau pembayarannya Pak kan PT Fani Dewi mengajukan. Kita tidak bayar, sekali kita tahan. Tahan aja. Iya. Sampai kasusnya selesai atau? Enggak, pokoknya kita nggak mau terima aja, udah mau gugat aja. Kalau kalah pengadilan belum kita bayar. Orang barang lu jelek, nggak sesuai spek, gimana mau bayar? Logikanya dari mana? Justru kan kita menyelamatkan uang negara kan. Kenapa kasusnya bisa mencuat? Karena kita menolak. Menolak menerima, dia gugat aja. Orang barang lu jelek kok dagangnya masih bagus kan barang. Logika itu aja. Berarti pembayaran menunggu perintah dari pengadilan ya Pak? Enggak, iya, tunggu dia gugat kita aja. Ya, siapa mau terima barang jelek begitu? Mesin udah karatan macam-macam. Spion copot, macam-macam copot gitu kan. Pakai setahun terima kayak acara kebakaran lagi. Ya, itu mengerikan kita, nggak ada lah kita bayar. Lantas nanti setelah dibayar itu armadanya dipakai atau diapain Pak? Nggak mau kita pakai, mau kita nggak mau bayar. Rugi dong bukan Pak? Rugi apa? Kan kita udah bayar kan mengajukan Kan belum bayar. Baru bayar 20%, 80% belum kita bayar. Nah, nanti kan dia pengadilan. Kan mengajukan arbitrase. Ya, Ternyata makanya belum bayar. belum tentu pengadilan bisa menang. Oh. Kalau hakim menang itu mah konyol aja, mas orang dagang kok. Ini kan dagang, Anda suplai masuk barang, kita nyatakan barang Anda tidak bagus. Ya bagaimana hakim maksa kita bayar? Ya bisa aja sih kalau ada hakim yang oknum. Mau saya. Sih Pak. Oh, kabar IRP yang di Sudirman bagaimana Pak? Gimana? Apakah masih dalam uji coba atau bagaimana? Kabar IRP yang di Iya, Sudirman? masih semua. Karena kan plat kan masih diuji kontes lagi. Sekarang kan dia baru pasang, ini kan belum diuji kontes. Diuji kontes mesti tahu berapa, kita mesti cicil tiap bulan. Terus berapa tahun. Tapi kan beda nih Sekarang kan yang baru bicara teknologi dulu. IRP di Rasuna Said sama yang Apa suruh buka? Suruh buka dong. Atau dia beli sama dia, kita nggak tahu. UPPR parkiran membolehkan juru parkir masih menerima uang cash dari. Saya udah bilang nggak boleh, karena dia bilang ini kan belum di kontes kan. Ini baru lebih cenderung coba alat. Jadi ya udah kita biarin, tapi ya coba alat. Oh tapi tidak masalah gitu, juru parkir Ini kan masih coba menerima. alat, kita udah mulai larang. Tadi jam 10 malam, juru parkir udah minta duit nih. Pemda sama-sama di 10 malam nih, nggak ada petugas lagi. Itu nanti pengawasannya seperti apa Pak? Karena mereka siang hari pun untuk kendaraan bermotor atau Nanti kalau roda dua itu udah masih. semua harus pakai imani semua. Kamu nggak ada imani nggak boleh parkir udah gitu aja. Apa nggak ada sekarang nggak ada imaninya? Kita mesti diuji kontes dulu barang ini. Ini barang kan kayak IRP nih, coba teknologi dulu. Nanti soal sistem kontraknya masih ada dulu. Tahun depan lah kita coba. kalau pakai imani berarti mesinnya diganti dong Pak dari awal aja. Dari pertama. Karena kan dia belum bisa ikat kerjasama dengan bank. Dasarnya apa? Kan dia belum diuji kontes, jadi belum tes alat. Tapi barang ini bisa pakai imani. Kalau pakai imani ada juru parkirnya di gimana Pak? Pak? Sama persis itu. Itu bisa masukin koin, bisa pakai. Tapi alatnya nggak perlu ganti lagi Nggak Pak. perlu. Jadi tinggal. Pak ini pengawasan kepada juru parkirnya gimana? Mereka masih menerima uang cash dan uang cash itu akan Makanya diberikan itu kepada kita siapa? pasang CCTV, nanti masyarakat jangan mau kasih. Tapi sekarang belum Pak, Belum. ada Ya kejelasan. kan kita tempelin. Nah sekarang masih zaman jahiliyah semua nih. Oh, jadi tidak masalah ya. Lebih simpel bayar ke juru parkir pada daripada harus masukin koin satu-satu. Jadinya Masalah itu penerimaan akhirnya itu turun penyelewengannya gitu, Pak. terus terjadi. Pasti, selama kau pakai uang, pasti penyelewengan. Orang lihat uang udah hijau matanya semua. Makanya nanti dikeluarin di kotak itu hitung-hitung juga bisa aja nyolong. Iya. Itu masing-masing bisa terjadi. Makanya kita pengennya semua imani dihubungkan dengan bank. Tapi bank ini kan nggak bisa kerjasama dulu sebelum dia dinyatakan sebagai pengelola parkir meter. Untuk sementara ini pengawasannya gimana Pak? Biar dia sekarang yang lain juga nggak boleh diawasin kok. Zaman jahiliyah ini semua parkir, semua kacau balau parkir. Ya kan? Faktanya begitu. Ya udahlah, kita perang juga 1 lawan 10 kan cuma film kungfu. Menekan nggak Pak kepada UPPR parkir untuk secepatnya menggunakan electronic money? Semua sama.
kapan? Maksudnya menekannya Kita kapan? perkirakan itu begitu dia tender harus berlaku. Waktu Pak. Tahun depan pasti gesekan-gesekan terjadi. Kita harap 2016 baru sempurna. Sama sistem bus. Kita mau paksa nggak bayar pakai rupiah nggak ngetem. Pasti ribut ini 2015 nih. Sama sekarang kita paksa orang pakai e-tiket kan, marah juga ribut kan. Ya udahlah, antangin aja lah sampai 2016. Nah lama-lama juga lupa orang. Ini yang masih kacau balau juga bisa calon wagub nih Pak, masih kacau balau katanya. Nggak kacau juga, gue udah bilang Raisa, apa kacau? Pak Raisa nggak mau. Calon-calon yang Raisa ya nggak apa, kita boleh ngelamar dong. Pak, misalnya kalau calon-calon yang diusulkan oleh Gerindra untuk PDI Perjuangan tidak sesuai dengan hatinya Pak Ahok, gimana sih Pak? Nah, Actionnya apa? paling nggak mau tanda tangan. Siapa Pak yang mau tanya? Kan usul ke DPRD masih saya. Ya kan? Kan partai ngusulin nama itu ke saya ngusulin ke DPRD. Ya nggak usah diusulin, diemin aja. Pak, berarti keputusannya di tangan Bapak gitu. Boleh dong, nggak ada aturan melarang. Kalau Bapak nggak tes Bapak. Pak, jadi keputusan di tangan Bapak dong Pak. Iya, Finalnya. Pak, kan banyak pedagang. boleh juga. Boleh kayak gitu Pak? Ya semua juga boleh. Apa yang nggak boleh sih? Bukannya ada pedagang. Pak, pokoknya bisa dapat tujuan dulu. Gimana kalau DPRD nanti menekan atau ada mosi? Undang-undang MD3 aja boleh dirubah setelah tahu siapa kalah menang kok. Ya kan? Undang-undang pilkada aja boleh dirubah kok. Terkait razia di Tanah Abang gimana nih Pak Ahok? Yang pedagang di trotoar. Pedagang. Hari ini katanya mau diselesaikan kalau di kota. Mau tanya apa? Tapi banyak pedagang yang keberatan nih Pak Ahok. Ya pasti keberatan lah. Yang mana dia nggak keberatan, dagang enak enggak? Ya semua juga keberatan. Semua kalau digusur pasti bilang belum sosialisasi. Makanya saya bilang kalian punya rumah nggak sini? Belum punya kan? Ini ruangan di DPRD semua ruangan banyak kosong loh. Sekat-sekat bikin kos-kosan yuk. Lumayan kan? Kalau main bolanya di Bapak Boleh nggak gitu loh? Kalau boleh kita sekat-sekat aja. Nanti waktu mau keluar kita bisa ganti 3 juta per meter atau 10 juta. Uang kerohiman biasa gitu. Kan lumayan kan? Mumpung saya masih wagub di sini. Kan konyol gitu loh. Atau kita ke Bundaran HI aja jualan. Lumayan loh kalau buka kafe di Bundaran HI, jual kopi laku, pasang meja di situ. Atau di depan deh, di pendopo, kasih kursi meja, jualan kopi lumayan di sini. Solusinya untuk para pedagang bagaimana nih Pak Ahok? Enggak ada, kita artinya kamu tidak bisa berpikir seperti itu. Kamu harus berpikir, kalian sudah sekian tahun ngelanggar dapat untung. Ya sudah stop deh untung uang yang nggak benar gitu loh. Ya udah, jangan dagang lagi situ, jangan balikin nanya sama saya. Dulu juga kamu nggak ada tempat kok, mana gitu loh. Jadi jangan dibolak-balik. Pak, ini kan udah akhir September ya Pak. Nah untuk kelanjutan monorail bagaimana? Monorail ya kalau nggak jelas coret aja diputusin. Belum ada kejelasan Pak evaluasi berkas yang dilasi. Gimana mau jelas? Orang bentuk gambarnya fondasi semua nggak jelas gimana? Duitnya kita minta 30% nggak jelas. Tunggu saya jadi gubernur aja putusin. Apa kalau yang baru kan mereka udah kirim. Dia tawarin dia kurangin propertinya dari 200.000 meter persegi jadi 100.000. Tetap aja nggak bisa. Kalau soal bank garansi ketemunya di angka berapa sih Pak Ahok? Saya minta 5%, dia minta 1,5. Alasannya Bapenas. Kamu kan mau minjem 70%, harusnya 30% tunjukin dong duitmu di mana kan. Saya cuma khawatir jangan-jangan nanti jualan properti kita dulu. Jualan properti dapat duit baru bangun. Nah buktiin mana 30% duit kamu. Nggak bisa tunjukin. Jadi angka tengahnya belum ketemu Pak? Nggak ada angka tengah, 30% duitmu mana aja. Pak, artinya dari berkas itu nggak ada yang bisa disetujui oleh Pemprov itu ya Pak? Nggak ada belum Pak. Nanti banyak tim aja. Jadi secara ini untuk demo besok. DPR mah selalu ngancam. Aku dengar mereka rencana tiap hari mau demo kok ke DPR. Ngomong dulu Bapak sampai. Iya nggak apa-apa. Apa ya Pak? Bagus dong. Terus Pak pengamanan Pak? Pengamanan. Mau cara apa? Mau gue tunjukin caranya. Suruh dia tes aja dulu. Mau ngerasain gitu, TV pasang aja sini rame-rame. Biar tahu caranya gitu kan. Tes aja. Kalau dia berani masuk ke Balai Agung, tes aja. TV suruh pasangnya kamera-kamera semua. Lihat gimana caranya gitu. Kalau yakin mereka nggak akan berani masuk ke sini? Berani aja, jangan ditantang kan. Cuma kita juga siap kalau lu berani masuk, gue juga siap. Kamu masuk kandang kita kok. Ya kan? Siap dengan cara apa Pak?
Kamu lihat aja nanti kan TV bisa sorot nanti gitu. Soalnya kan saya penggulan yang mereka menggeruduk waktu era Sutioso ya kalau dari Oh itu Pak Sutioso sudah aku tanya Pak Sutioso waktu digeruduk itu. Pak Sutioso gimana? Kan dia masuk kan bawa mobil masuk juga tuh itu kan. Pak Sutioso cuma bilang sama kita gini, kita sama-sama Kopassus ya. Sebelum kita mati yang lain juga ikut mati ya. Senjata kokang aja udah gitu loh. Ya kan? Gue Kopassus, tapi gue kan teman Kopassus. Pak Sutioso legend kan? Aku kan legend. Tetangga jenderal. Pak, untuk pendataan raskin itu masih berantakan. Masih berantakan. Nah, kita lagi minta BPS survei lagi. Karena angka miskin kita tuh masalah. Angka miskin kita tuh digunakan 2.500 kalori. Itu kalau dikonversikan dengan uang tuh 347.000 per bulan. Nah makanya beras miskin data nggak cukup, dia bagi rata ke orang. Nah, bisa orang miskin bagi rata. Ya dong, kalau orang miskin butuh 20 kilo ya 20 kilo, maka dia bagi 5 kilo 10 kilo. Makanya kita keluarkan duit, minta BPS, saya mau survei. Survei gunakan KHL, dia 2,4 juta. Siapapun yang hidupnya di bawah 2,4 juta, berarti dia miskin. Jadi siapa? Nah hari ini kita nggak punya data itu Jakarta. Jakarta kemiskinan hanya 3,7%, karena dia gunakan adalah 2.500 kalori. Kalau kita gunakan itu 347.000, kamu 500.000 udah kaya kan? Harusnya kan 2,4 juta. Itu aja lajang masih nggak adil. Kalau kamu lajang 2,4 juta, kalau punya keluarga nggak kerja gimana? Suami istri nggak kerja, atau istrinya pasangannya nggak kerja. Anak punya 2 yang sekolah SMA, butuh 800.000. Ya 2,4 juta ya kamu nggak cukup. Nah, kita butuh data ini supaya anak-anak ini kita selamatkan. 40% anak 16-18 tahun itu tidak sekolah karena nggak mampu di Jakarta. Sementara sekolah negeri kita begitu dites, karena orang ikut bimbingan tes gizinya baik, yang masuk kelas menengah ke atas. Sebagian oknum komite juga menguasai sekolah kan. Makanya saya bilang kalau yang bully, yang berantem dikeluarin aja dari negeri, sekolah di swasta. Karena negeri ini terbatas, lebih baik nolong orang-orang miskin. Daripada anak tukang berantem jadi lulus nanti 2028 kita bonus demografi, hasilnya kayak begitu. Sementara yang miskin yang pengen sekolah nggak mampu sekolah kan. Makanya saya tadi rapat dengan wakil kepala dinas, keluarkan aja semua ke swasta. Nggak ada ampun kalau berantem jagoan-jagoan. Ke depan DKI-nya akan banyak menggugat orang. Kamu macam-macam kita gugat pakai pengacara gugat. Jadi nggak ada lagi tunggu digugat. Kamu kalau mainin kita gugat, penjarain, pidanain. Biro hukum nggak kuat, masih ada pengacara yang lebih galak dikit. Sementara apakah data itu kalau misalkan nggak sesuai dengan kesenjangan di lapangan? Dia kumpul dulu, nanti kita cek, kita ada PKK, ada macam-macam kan. Kita nggak bisa ngandelin kalau orang udah mau nipu mah capek udah. Itu persoalan, tapi jangan gara-gara orang mau nipu kita juga nggak mau lakukan. Kamu nggak tahu juga kan. Kamu tahu dulu, baru tahu siapa yang nipu. Ya sabar-sabar dikit lah, gue mah panjang sabar, 2 tahun sabar. Semakin banyak itu gimana sih Pak? Pasti kebakaran tambah banyak karena semua konsleting listrik. Menyasar ke komplek-komplek juga ya? Ya listrik semua nggak ada yang benar kan kalau konslet listrik. Yaudah kita beli alat yang cukup, yang konslet listrik, yang kumuh-kumuh harus mau nggak mau kita mesti bongkar. Tapi kalau yang di komplek itu tanah mereka gitu. Gimana kalau mereka emang masih butuh tenda Kita kasih. Kita kasih. Kalau nggak mau kita kasih. Pak, soal pengacara ini maksudnya ini pengadaan jasa ya Pak? Makanya kita minta RKPP, kan pengacara kan harga macam-macam nih. Terus per kasus berapa juta nggak ada di katalog. Kalau tender baru kita dapat pengacara yang baik. Makanya RKPP dia boleh. Asal harganya lebih murah dari yang lain. Dan dia sesuai per paket. Dia nggak ada hitungan jam. Yaitu itu dia terima kasus kita, dia gugat sampai Inkra. Sampai Inkra kita bayar berapa. Kita bisa seleksi siapa. Rencana anggaran tahun depan. Ya kita kan banyak menggugat ini. Termasuk orang demo-demo nih, ojek itu kita bisa gugat. Kita lagi kumpulin datanya nih. Kita bisa gugat ini, pencemaran nama baik, apa macam-macam. Soal lahan, KKL, dan seterusnya Bisa kita gugat. Semua mau kita gugat. Tapi utamanya akan bersuka gitu sama Tergantung pengacara. Kita depannya gugat mulutnya. Seru dong, supaya beresin. Kalau ada kerjaan kan ngantuk, kalau gitu kan semangat hidupnya. Ya kalau dia macam-macam, kalau demo-demo terus kita cari dong otak yang bayarnya siapa. Kita punya info, tahu aliran dana dari siapa, cashnya dari siapa yang ngambil duit kasih.
Itu kerjain, kasih pelajaran politik dong. Iya kan? Kita gugat 100 miliar kan lumayan, kita dapat komisi loh di Komenang loh. Kok nggak demokrasi? Kamu mau demo boleh. Saya nggak menggugat ada demo. Tapi kalau kita menggunakan kata-kata rasis segala macam, itu ada undang-undang anti diskriminasi yang kena. Ya kan? Jadi bukan demonya, demo mau kasih terus. Kan kita udah Pak Kapolda ada bilang sepakat. Anda demo kita persuasif. Kalau Anda sedikit anarkis pakai senjata, tembak peluru karet. Kalau masih nekat, protapnya tembak peluru tajam. Jadi kalau Anda masuk sini nyerang pakai golok, ya kita hajar. Ada aturannya, ada protapnya. Jadi Pak Kapolda ada kasih tahu protap-protapnya. Ini masalahnya baru DKI ya Pak yang bakal punya pengacara. Ada nggak? Daerah lain juga ada, di Sumsel juga ada. Cuma mungkin historisnya pertama kali Pemprov demen gugat orang nih. Kalau sampai kan Pemprov digugat orang, kita kan menggugat orang. Ini kita lihat aja. Murah kok, itu kan banyak kan teman-teman pengacara yang hampir semua gratis saja, ngasih ongkos jalan. Ya minimal yang daerah-daerah 3-in-1 dulu. Dan semua IRP kita kasih bus tingkat gratis. Jadi kayak parkir meter mahal juga kita kasih bus tingkat gratis. Ya misalnya contoh kamu mau ke Kuningan, ada IRP ini, kamu nggak mau bayar, ya kamu mungkin parkir di Taman Menteng. Kamu di situ kamu naik bus tingkat gratis. Kita pikir busnya makan masuk 2015. Saya perkirakan 2016 semua akan normal. Anggaran 2015 bukan cegah, kita udah minta mereka ganti. Ada listrik itu yang bisa jatuh, itu kayak semacam panel nih kalau bebannya tinggi. Ya kita udah minta mereka semua rumah standarnya itu. Ada standarnya itu. Pak, balik lagi ke masa demonstrasi yang rencana misalkan dilakukan, ini persiapannya bagaimana Pak? Kan diancam kalau akan terus melakukan demonstrasi, nah ini gimana Pak? Ya kita latihan aja tiap pagi olahraga, latihan otot jantung, otot saraf, otot paha, larinya kenceng kan otot tangan. Itu aja tiap hari latihan aja. Tapi tidak akan ada maksudnya gelar komunikasi gitu. Komunikasi sudah ada yang melanggar konstitusi. Itu yang ditentukan konstitusi. Menolak Ahok jadi gubernur, karena Ahok ketiban puluh, kok mau ditolak, dia ketiban puluh. Pak, soal bantuan keuangan Sudah. Dari apa yang kemarin? Bekasi. Jangan Menpora lagi. Penyerahan bendera ya Pak? Penyerahan bendera jadi tuan rumah. Saya sama mau lihat rumah sakit kanker di sana sekarang. Kapan nih Pak? Penyerahan benderanya Kita mau ke rumah sakit kanker. Nanti pas sampainya Jumat pagi saya mau lihat presentasi rumah sakit kanker itu tahun 67 dibangun di Korea. Jadi ada sistem apa ya? Di mana ada sel penyembuhan kanker. Jadi orang kanker nggak perlu dioperasi, tapi ada sel yang menghancurkan dia. Makanya dia Korea mau presentasi kasih lihat. Kalau itu ketemu mungkin dokter bedah yang buang kanker tumor bisa nggak usah kerja, karena langsung mereka bisa penyembuhan. Makanya dia mau kasih presentasi Jumat. Pak, katanya pas penutupan itu akan ada penjarahan bendera dari Korea ke Indonesia. Indonesia itu katanya Menpora dan Wagub. Wagub DKI dan Gubernur Sumsel. Bukan Menpora, Pak. Bukan Menpora. Saya kata sekjen Menpora, Pak. Mungkin sampai sana baru ini kali Bumpimpah kali. Siapa yang terima? Oh. Nanti susutannya siapa yang menang? Pak, yang Transjakarta itu Maria Bogor juga ikut diperiksa Pak kemarin sama Kejati. Mereka diperiksa karena dia sekda. Oleh pas itu Pak, tapi dia sebagai asisten pembangunan Pak, sekdanya Fajar. Enggak, PRT sekda dia. Karena kan dia ada terima honor. Jadi semua pengadaan barang itu kan ada honor-honor, itu honorarium untuk pegawai-pegawai. Nah itu semua terima honor, ada 1% dari nilai gitu, masalah. Itu ya. Bisa jalan enggak?